dan baik lah dijaga sih. Itu aja sih. Itu walaupun saya nggak punya kesempatan ketemu saat ini, pernah kita melakukan upaya, tapi saya hampir dipukul sore. Didatangkan preman di Bogor waktu itu, kayak datang preman, katanya nggak kenal, ini orang asing, bukan bapak ini orang luar, saya nggak kenal siapa, kayak gitu. Ajak warga, jadi kita juga punya bukti. Ya. Dan Jadi ikutlah, saya sebagai laki-laki saya udah melakukan sekali upaya itu, dan buktinya saya serahkan sama di atas. Mas Alif, maaf nih, tadi kan Aska bilang nggak ada beri nafkah, padahal Mas Alif kan ngejar-ngejar anak tapi nggak pernah memberikan kewajibannya. Ini gimana ya? Alhamdulillah sampai saat ini nafkah anak saya masih berjalan lancar. Alhamdulillah sampai saat ini. Dan sesuatu hal seperti itu urusan saya sama di atas, urusan saya ke anak. Jadi ibunya nggak harus tahu juga sih. Saya melakukan sesuatu seperti itu. Ya mungkin nggak salah juga Askanya menilai seperti itu ya. Karena saya juga nggak memberitahu dia. Dan jadi nggak perlu pun dia tahu kalau saya transfer ke anak saya melewati apa siapa kan atau apa. Yang penting tujuan dan niat saya untuk anak saya kan. berarti Kalau anak saya menerima. berarti setiap bulannya Mas Alif ini sebenarnya memberikan nafkah, tapi Aska tidak mengetahui. Alhamdulillah. Mungkin kepada pihak siapa, mungkin ada Iya. teman dekat atau gimana gitu, atau ke babysitternya Iya, langsung. ada. Teman Saya dekat. nggak mau menjelaskan lah, tapi ya, karena saya juga kan punya rekeningnya Askanya. Gitu. Jadi kan saya bisa menggunakan rekening lain untuk transfer. Yang penting dia menerima, dia mau pakai buat hal yang berguna atau tidak. Yang penting saya sudah melakukan tanggung jawab saya. Dan tujuan niat saya itu hanya untuk anak saya. Bang Alif, maaf, mungkin kenapa nggak mungkin langsung ke Askanya, jadi Iya. mungkin nggak ada salah persepsi, paham ya, lagi. salah paham. Pernah saya melakukan itu, tapi kan saya sempat di-blok, dihina-hina, dicaci maki dan sebagainya kan. Jadi menurut saya sih, kalau menurut saya kita juga cukup hanya niat dan tujuan kita sih. Gitu. Nggak perlu saya memberitahu, bahkan kalau dia tahu, mungkin dia akan gunakan untuk hal lain dan sebagainya. Urusan dia, penting kan niat saya. Dan nggak perlu semua orang tahu sih, menurut saya niat saya kepada anak saya dinilai sama yang di atas itu cukup. Itu aja sih niat dan tujuan saya. Seseorang dia mau menilai jelek ataupun baik ataupun buruk itu haknya dia. Kak Alif, tadi kan Kak Aska bilang akan menceritakan semuanya ke si anak kalau misalkan anaknya itu udah besar gitu kan, sudah cukup untuk tahu gitu. Tanggapan dari Kak Alif sendiri gimana, mungkin akan sama Silakan. Ini kan haknya dia juga, dan anaknya dia juga anak saya. Jadi ya kalau dia memang mau menceritakan segala sesuatu ya silakan saja. Itu menurut saya itu bukan hal yang baik. Walaupun tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Misalnya tetap anak bersama saya nggak pernah jadi. Karena mau gimana pun dia melahirkan anak saya itu. Gitu. Ini kan isbat nikah, terus nanti akhirnya gugat cerai itu kan tujuannya untuk anak kan. Betul. Nah, tadi Aska menilai bahwa justru ini malah ingin memanfaatkan kondisi anak katanya. Memanfaatkan bagaimana ya? Jadi dengan memperjuangkan anak ini bukan intinya bukan memperjuangkan tapi malah memanfaatkan gitu. Apa yang bisa saya manfaatkan di sini? Saya boleh tahu. Iya, biologisnya nggak mungkin Apa yang bisa saya dapatkan? Saya kan bapak kandungnya loh. Saya bapak kandung kepada anak saya. Justru anak saya yang berhak mendapat manfaat dari saya suatu saat nanti. Iya. Akan sekarang gitu. Jadi saya memikirkan hak dan manfaat dari anak saya yang bisa dapatkan dari saya. Hanya itu sih. seperti katanya ada kepentingan pribadi gitu menurut Kak Alif Tidak sendiri. ada sama sekali apa yang bisa saya dapatkan. Saya juga bingung. Anak berhak mendapatkan perhatian dan sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan. Itu tugas dari ayah, Alif sebagai ayah. Tapi nggak apa-apa sih Mbak. Maksudnya seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, 100% yang dikatakan Aska, 101% tidak benar. Jadi saya udah nggak shock lagi sama apa yang dikatakan sama dia. Apapun yang dia mau ungkapkan, apa aja lah, silakan saja, dan nggak perlu saya ceritakan tentang karakternya seperti apa, padahal saya cukup tahu. Itu tidak akan membuat saya berbeda dengan dia. Jadi udahlah, saya selalu mendoakan semoga diberikan hidayah, semoga bisa berubah jadi lebih baik demi anak juga. Itu aja sih. Apakah Memang kita sudah tidak bisa bersama, ya sudah, cukup lah. Buat apa kayak ya kesibukannya apa? Kenapa ganggu hidup saya terus gitu loh? Kita kan sudah punya kehidupan masing-masing. Terlalu banyak laporan yang dilaporkan dan satu pun tidak ada yang benar. Itu dari tahun lalu sudah 1 tahun. Untuk apa sih? Itu sih yang membuat saya bingung gitu, terlalu rajin gitu.
terlalu banyak waktu ke sana kemari, pasti mbak mama kita tahu lah betapa capek ini urusan di Polda, di Polres, datang seperti apa, nunggunya dan lain-lain. Dan buat apa? Kita lagi menghadapi musibah loh negara kita. Kita lagi menghadapi COVID dan lain-lain. Kita tuh pikirkan lebih penting buat apa ngurusin begini. Itu saya nggak habis pikir kok bisa sejauh ini gitu. Kalau benar ya is okay. Ini nggak benar pula kan? Gitu. Mas Alif, apakah kedepannya akan mengambil hak asuh anak? Itu tergantung sama ya terutama yang di atas, sama tergantung sama majelis hukum. Kalau seandainya isbat nikah ini dikabulkan, Ya saya nggak begitu memikirkan ke arah sana karena saya udah tahu posisi saya di sini gitu. Tapi kalau memang anak saya jodohnya akan ke saya ya alhamdulillah, kalau nggak pun ya saya akan mendoakan mereka untuk buat anak saya dijaga sama Allah. Tapi yang terutama kalau isbat nikah ini dikabulkan dan proses cerai dikabulkan juga, setidaknya Mas Alif bisa lebih mudah untuk bertemu anak kali ya. Insya Allah. Bisa diceritain